Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari yang ketiga tentang kesalahan di dalam mendesain. Yang pertama, terlalu banyak teks pada gambar. Jika mendesain sesuatu seperti flyer promosi ataupun produk jualan atau yang lainnya, pastikan yang kita sampaikan berisikan kata atau kalimat yang penting-penting saja. Jauhi desain yang berisi banyak teks, kecuali pada kondisi tertentu saja, dan itu untuk sebagian desain. Yang kedua, di antara kesalahannya adalah warnanya tidak sesuai. Sudah kita bahas sebelumnya di atas bahwa jika background itu gelap, maka hendaknya teksnya harus terang. Jika background terang, maka teksnya harus gelap. Atau menggunakan warna netral, hitam dan putih. Ya, coba dilihat gambar ini. Ya, seperti yang digambar yang di atas. Maka yang bagus adalah yang sebelah kanan. Karena dia background gelap, fontnya terang. Yang ketiga, di antara kesalahannya, isi teks itu tidak sesuai dengan latar belakangnya. Misalkan kita mendesain, ya, isinya teksnya tentang rumus-rumus, tetapi backgroundnya perlengkapan bayi. Nah, ini tidak cocok, ya. Atau isi teksnya tentang pendidikan anak, tetapi backgroundnya rumah sakit, ya. Maka jelas ini harus dijauhi. Seperti contoh ini, ya. Dia teksnya jangan cuma mimpi yang setinggi langit, ya. Tetapi gambarnya tentang makanan yang dia ada di bawah, ya, tidak sesuai dengan teksnya yang setinggi langit, ya, seperti itu. Harusnya kalau seperti ini dia pakai yang kedua ini, ya. Jangan cuma mimpi yang setinggi langit, pas karena gambarnya langit juga, ya, seperti itu. Ya, ini contohnya. Yang sebelah kanan ini lebih bagus. Yang keempat, di antara kesalahannya adalah stretch atau gepeng, ya. Ketika memasukkan objek seperti background dan icon-icon, jangan hanya ditarik di salah satu sisi yang membuatnya objeknya gepeng. Desain ini terlihat aneh dan tidak proporsional, ya. Nah, seperti ini. Gambar IG-nya dan gambar Facebook-nya ini tidak proporsional, ya. Gepeng. Ya. Maka gunakan nanti relative position atau position untuk memindahkan objek, dan gunakan relative size untuk memperbesar maupun memperkecil objek, bukan dicapit dengan tangan, dikecilkan begitu. Ini yang juga akan kita pelajari nanti di pertemuan yang keempat. Yang kelima, dia terlalu mepet di pinggir, ya. Seperti ini adalah mepet di pinggir, ya. Harusnya ada jarak antara bawah, atas, kiri, dan kanan, ya. Marginnya harus kita tentukan, ya. Maka kita bisa menggunakan menu penggaris, ya, di fix, ya, yaitu menu grid line itu biar tidak terlalu ke pinggir. Ya, ini hasilnya gambarnya adalah terlalu mepet, ya. Karena backgroundnya sama-sama putih sehingga tidak kelihatan. Ini aslinya dia terlalu mepet ke garis. Harusnya ada jaraknya. Yang keenam, di antara kesalahannya, terlalu banyak objek yang mengganggu. Desain yang terlalu ramai dan tidak ada ruang kosong, maka membuat pembaca menjadi sumpek dan pusing. Jika memang diperlukan objek, ya cukup satu atau dua saja dikondisikan. Nah, seperti ini. Ini semua objek dimasukkan, ya. Ada setengah lingkaran, ada bintang, ada kotak, ya. Ini harusnya yang salah satu saja, lingkaran aja atau bintang saja, ya, seperti itu. Biar informasinya terlihat jelas, ya. Yang ketujuh, tidak rapi. Ini kesalahan yang paling banyak ditemui di desain online. Kita harus pahami alur baca. Ya, alur baca diatur secara sistematis oleh desainer untuk mengarahkan mata pembaca ketika menelusuri informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Ya, coba diperhatikan ini. Dua kata, ini hurufnya besar, dan hurufnya sederhana, hurufnya kecil. Ini terlalu berantakan, tidak sejajar. Begitu juga isinya sebelah kanan. Lalu sumbernya sebelah kiri. Ya, tentu ini tidak
tidak rapi ya. Membuat mata juga tidak nyaman. Yang mana yang jadi fokusnya ya. Yang kedelapan, terlalu banyak menggunakan efek. Ini biasanya pada desainer pemula karena sudah tahu berbagai macam efek, semuanya dipakai ya. Hindari menggunakan shadow atau bayangan pada teks secara berlebihan. Nah, seperti ini. Ini semua dipakai ini. Inner shadow, shadow ya, emboss dan seterusnya dipakai. Harusnya tidak seperti itu. Ini dihindari ya. Cukup salah satu saja dalam membuat desainnya. Demikian yang bisa disampaikan tentang kesalahan dalam mendesain. Saya Dodi Yudo Utomo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.